غرباء ولغير الله لا نحمل الجبال. Dan rusaknya zaman, rusaknya generasi, rusaknya orang, rusaknya lingkungan, ya karena orang nggak bisa menjaga lisan lidahnya dan juga nggak bisa menjaga mulut. Kita juga kalau nggak bisa menjaga itu rusak. Diambur-amburin tuh kemaluan kita kemana-mana, nggak ditahan. Omongan kita nggak jaga, rusak gitu. Nah banyak kan begitu. Bahkan sampai ada sholatnya tersendiri untuk yang kencing seperti ini, ada untuk bisa membersihkan seperti itu. Nah itu harus hati-hati. Sabilaini ghairal mani, kecuali mani. Ini mani karena Adamu, karena kita manusia itu mulia dari awal dan sampai mati. Jadi kita tuh mulia dari penciptaan pertama sampai kita juga nanti meninggal. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa kita nggak mulia. Nanti keluarnya seperti itu disangkanya najis. Itu tidak najis atau tidak usah istinjakan. Karena Rasulullah juga pernah mengalami seperti itu. Siti Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha kanat tahruquhu min saubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi. Jadi Rasulullah ketika mau salat, Aisyah itu istrinya Rasul, di baju beliau ya ada sperma, cipratan sperma, tapi dibersihkan oleh beliau, tapi terus Rasulullah tetap sholat. Jadi tidak najis atau tidak usah diistinjakan. Kalau yang lain ya keluar, yang lain ya tetap. Nah itu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu istinja itu adalah mingkul liratbin, yaitu keluar dari yang basah-basah. Kalau keluarnya mutiara ya dan bukan dicabokin lagi, direbut orangnya itu. Kharijin minasabila ini yang keluar dari yang dua, depan dan belakang, ghairal mani, kecuali daripada air mani. Dengan apa? Bil ma'i, dengan air. Ini yang paling afdol itu membersihkan itu istinja itu dengan air. Walaupun ada riwayat-riwayat lain. Ada yang mengatakan dua-duanya dengan batu dan air, ada yang mengatakan afdol ya air, ada yang lebih mengatakan lebih mulia atau lebih afdol dengan batu. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang lebih baik adalah kita dengan bil ma'i, dengan air. Tapi air Pak, air itu kan macam-macam, bukan dengan bensin, dengan bensin atau dengan Fanta gitu. Air ya, air benar-benar air, alma. Jadi airnya air yang benar-benar air. Jadi bensin, Virtus, air raksa lah gitu, air keras. Masya Allah, ngetes ilmu ya. Bil ma'i sampai kapan? Ila ayat hura al mahalu, sampai bersih tempatnya yang keluar tadi itu. Mahalu, tempat kedudukan itu. Jadi nyucinya sampai apa ya? Sampai bersih, sampai tohur, sampai yathura al mahalu, sampai benar-benar bersih tempatnya. Jangan disisain yang tadi itu, yang tiga itu. Jadi warnanya nggak ada, zatnya sudah nggak ada, baunya sudah nggak ada. Apalagi zaman sekarang sudah canggih, lah, pakai sabun, pakai apa ya, gitu ya. Terus au yamsahu bisalah sati masahatin. Ini kalau misalkan nggak ada air sebenarnya, atau mengusap tadi itu, mengusap atau istinjanya itu dengan 3 kali usapan. Jadi kalau kita pengen mengusap ya harus dengan 3 kali usapan. Au aksara, atau berapa kali lah gitu. Kalau memang 3 kali belum selesai ya wayahna tuh ditambah dei gitu. Ila yang kal mahalu, ya tempatnya tadi harus bersih, sampai bersih. Nah ini membersihkannya
Mengusapnya itu enggak dengan tangan lah, misalkan dengan batu atau dengan kertas yang keras atau dengan tisu yang kering. Nah, ibu-ibu banyak kan tisu yang basah, nggak boleh Pak. Jadi kalau yang untuk istinja itu dengan tisu yang kering, nggak boleh yang basah. Karena di sini diaturnya adalah dengan yang kering, bukan yang basah. Jadi, baru mungkin setelah bersih nggak apa-apa. Tapi syarat yang pertamanya harus kering. Jadi mengusapnya 3 kali atau juga aktar atau berapa kali banyak boleh. Sampai kapan? Ila yang kal mahalu, sampai benar-benar bersih. In baqiyal asaru biqali iltahirin jamidin. Nah ini, dan menggunakannya ini ya. Kalau memang belum bersih, ya harus dibersihkan sesampai bersih. Biqali iltahirin, dengan apa? Jamidin, dengan barang yang keras. Jadi yang keras Pak. Tapi yang keras juga jangan sembarangan yang keras. Nanti kelereng buat ngorkan lincir blesneng apa itu blesneng bahasa ini? Licin itu. Jadi harus pakai batu. Batu juga harus jangan yang terlalu kecil. Jadi nanti malah gelibet di tangan itu. Harus dengan batu yang besar. Dan kalau memang ini batunya satu-satu. Kalau memang nggak ada ya batu yang nggak boleh, tapi ujungnya lain-lain lah itu ya. Ini lain-lain. Kalau misalkan kita cebok misalkan di suatu tempat ya kan kita nggak tahu. Karena memang kalau fikih itu unik Pak. Kejadian-kejadian yang unik. Tapi kadang-kadang ketemu di hal seperti itu. Kadang ini kan nggak perlu, pasti kita banyak air. Tapi kadang-kadang juga bisa jadi ketemu nanti di suatu saat. Jadi kalau misalkan kita pipis, kita kencing pakai kertas. Misalnya pakai kertas ya. Nah, misalnya ini kertas lah, kertas. Ini kertas. Jadi pertama kertasnya kita pegang dengan tangan kanan, karena nggak boleh, makruh hukumnya kita cebok dengan tangan kanan kan gitu. Ini kertasnya kita pegang. Terus peluru itu kita pegang kan Pak ya, kita pegang. Jadi nggak boleh kebalik, jangan hati-hati kebalik. Nanti jangan sampai yang megang tangan kiri kertasnya yang megang tangan kiri, yang tadi masku yang musab itu, terus ininya megang tangan kanan, jangan. Berarti yang nyebokin berarti tangan kanan kan, jadi harus tangan kiri. Nah, terus posisinya nyebokinnya, bersihinnya itu jangan yang bergerak ininya, nih kadang-kadang kita salah, banyak yang salah. Jangan yang gerak ininya. Berarti kalau ini juga sama juga, berarti ini yang nyebokin. Yang bergerak itu ininya, tangan kiri ini menggerakkan. Yang pertama menggerakkannya itu dari kanan ke kiri. Ini peluru kita dari kanan ke kiri. 1 kali cukup. Yang kedua dari kiri ke kanan dengan posisi kertas yang di lain gitu ya. Digeser kan kertasnya. Posisi yang lain. Nah, yang terakhir dari bawah ke atas. Itu caranya seperti itu. Kadang banyak yang salah digosok-gosok waktu itu. Berarti sama dengan kita dengan tangan kanan. Itu cara untuk membersihkan kalau kita kan siapa tahu nanti di suatu saat kita kebetulan nggak ada air sama sekali, susah sekali airnya, sedang kita harus pipis kan begitu. Kalau misalkan kalau yang pernah nyantri kan begitu ya. Malam-malam mau keluar jauh kan, biasanya jauh. Akhirnya pakai begitu biasanya. Nah itu harus tahu caranya. Atau kita lihat dalam kegiatan yang memang nggak ada air kan begitu, ya tentunya harus tahu caranya. Jadi harus benar menurut anjuran daripada Rasulullah. Ya. Tapi ghairil muhtaram. Nah ini semua barang yang keras itu tidak boleh yang dimuliakan. Jadi kalau kita memang nggak ada air, terus kita harus mengusap dengan barang yang keras, dengan batu atau apapun, syaratnya adalah muhtaram, ghairul muhtaram. Tidak boleh barang yang dimuliakan. Misalnya kayak roti, makanan itu makanan buat tidak boleh. Atau kertas misalkan kertas seperti ini.
Misalkan mushaf atau Quran, sobekan Quran apalagi, sobekan kitab pun tidak boleh. Jadi tidak boleh barang-barang yang dimuliakan. Kayu misalkan, tapi kayunya ada tulisan lafaz Allah, jangan. Atau ada batunya tulisan Allah, udah ada ukirannya, jangan dipakai seperti itu. Karena tidak boleh yang dimuliakan, tidak boleh. Harus yang ya, tapi juga tidak boleh yang najis. Jadi mohon maaf, misalkan pas lihat di situ ada tulang, mohon maaf, tulang babi misalkan, jangan, kan najis itu. Harus dari barangnya harus suci dan juga harus tidak dimuliakan. Apa, batu, dan juga bisa untuk prosesi, jangan sampai seperti kelereng atau pisau yang tajam begitu nyampe langsung sobek kan gitu. Nah, keras, suci tapi kan luka Bang. Saking saktinya kan gitu. Atau mungkin pakai amplas kan, subhanallah. Semua repot lah itu. Min ghairi intiqal wa qabla khafaf. Ya, jadi dari tangan yang dua lah itu ya. Nah, jadi yang ain, jadi itu masalah najis yang ain. Dan ini khusus untuk istinja ya. Istinja itu boleh. Kalau istinja itu boleh dengan selain air, misalkan kayak tadi itu. Membersihkan itu boleh. Tapi kalau misalkan ya wudu, ya ada aturannya sendiri, yaitu tayamum. Tayamum kan tidak dengan barang kan Pak ya, dengan debu kan. Jadi jangan sampai dipakai untuk tayamum, nggak bisa. Kalau tayamum ya dengan debu kan. Kalau ini hanya untuk istinja. Kalau untuk yang lain lagi lah itu. Jadi itu ya Pak ya. Hati-hati kalau sampai غرباء ولغير الله لا